Baru 2 hari gadis itu datang. Namun hal aneh terjadi di rumah ini. Apa yang disembunyikan gadis itu? Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, di sebuah rumah megah milik seorang CEO muda bernama Rifan, terjadi hal-hal aneh setelah kedatangan seorang gadis desa sederhana. Malam-malam yang biasanya tenang, berubah jadi mencekam. Ibunya yang sakit demensia sering berteriak tanpa sebab, dan Rifan mulai curiga ada sesuatu yang disembunyikan di rumahnya. Hingga suatu malam, ia memutuskan memasang CCTV diam-diam. Dan apa yang terekam di sana, mengubah hidupnya selamanya. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata, jangan lupa subscribe channel ini ya. Agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras. Segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Malam itu, rumah besar di kawasan elit itu tampak terlalu tenang. Hanya suara jam dinding yang terdengar berulang dari ruang tengah. Di lantai 2, lampu ruang kerja masih menyala. Rifan duduk di kursi kulitnya, menatap tumpukan berkas dengan wajah letih. Dari luar, orang mengenalnya sebagai CEO muda berusia 28 tahun yang sukses dan dingin. Namun malam ini, wajahnya terlihat rapuh. Ia menatap selembar kertas yang baru dikirim dokter siang tadi. Hasil pemeriksaan ibunya. Demensia dengan gejala regresi anak, tulis dokter itu. Rifan menatap kata itu lama. Baginya, sulit dipercaya. Ibunya masih muda, baru 50 tahun. Tapi beberapa bulan terakhir, ia sering lupa nama benda, lupa hari, bahkan bicara seperti anak kecil yang sedang belajar. Kadang tertawa sendiri, kadang menangis karena hal sepele. Suara ketukan lembut di pintu membuat Rifan menoleh. Masuk, katanya pelan. Pintu terbuka, dan seorang wanita parubaya masuk dengan langkah hati-hati. Bu Irah, pengurus rumah tangga yang sudah puluhan tahun bekerja padanya. Wajahnya tampak sedih malam itu. Tuan Rifan, saya mau bicara. Rifan menatapnya. Ada apa, Bu? Saya harus pulang kampung. Anak saya sakit parah. Saya tidak bisa bolak-balik lagi, Tuan. Suara itu lirih, tapi tegas. Rifan terdiam sejenak. Ia tahu, tidak mungkin menahan perempuan itu. Bu Irah sudah seperti bagian dari rumah ini. Sarapan selalu siap, rumah bersih, bunga di vas selalu segar. Ia menghela napas dalam. Kalau begitu, tolong carikan pengganti yang bisa dipercaya. Seseorang yang tidak banyak bicara. Iya, Tuan. Saya akan carikan. Ada satu gadis di kampung saya. Rajin dan sopan. Namanya Anissa. Jawab Bu Irah pelan. Rifan mengangguk tanpa banyak bicara. Setelah Bu Irah pamit, suasana kembali hening. Lampu meja kerja menyorot wajah Rifan yang terlihat lelah. Ia menatap lagi laporan medis ibunya. Di situ tertulis catatan perawat profesional yang menjaganya. Obat diminum, tidur teratur. Semua tampak normal, tapi rasa khawatir tetap menempel di dada Rifan. Akhir pekan, ia selalu menyempatkan diri mengajak ibunya jalan-jalan ke taman. Meski sibuk, momen itu tidak pernah ia lewatkan. Ibunya akan membawa boneka kecil berwarna merah muda, berjalan pelan sambil tertawa. Kadang meminta gula kapas di pinggir jalan, kadang berhenti karena melihat burung terbang. Rifan sabar menemaninya. Baginya, itu cara sederhana menjaga kenangan masa kecil yang perlahan memudar. 2 hari kemudian, Bu Irah datang membawa gadis muda. Anissa. Penampilannya sederhana, wajahnya lembut dan kalem. Ini orang yang saya ceritakan, Tuan, ucap Bu Irah. Rifan mengangguk singkat. Kau tahu aturan di rumah ini? Anissa menunduk sopan. Saya sudah diberitahu, Tuan. Saya akan bekerja sebaik mungkin. Bagus.
Jangan bicara banyak. Fokus kerja. Dan jangan berada di meja makan saat saya makan. Paham? Paham, Tuan. Hari-hari pertama berjalan tenang. Sarapan pagi selalu siap. Rumah bersih dan harum. Rifan nyaris tak melihat Anissa. Hanya mendengar suara langkah pelan di dapur atau aroma masakan yang baru matang. Ia berpikir, keputusan menggantikan Bu Irah tidak salah. Bahkan ibunya terlihat sedikit lebih ceria. Namun malam ketiga, ketenangan itu pecah. Sekitar pukul 9, ketika Rifan baru menutup laptopnya, terdengar teriakan dari kamar ibunya. Suara itu begitu keras dan menakutkan. Rifan berlari menaiki tangga. Ia menemukan ibunya duduk di lantai, memeluk boneka dengan mata ketakutan. Tidak boleh, tidak boleh, teriaknya berkali-kali. Rifan memeluk ibunya erat. Ibu, ini Rifan. Tenang, Ibu. Suaranya gemetar. Setelah lama, barulah ibunya diam dan tertidur di pelukannya. Keesokan harinya, Rifan memanggil perawat. Malam ini, kau menginap di sini, katanya tegas. Perawat hanya mengangguk. Tapi malam berikutnya, kejadian serupa terjadi lagi. Kali ini ibunya berteriak sambil menangis keras. Tidak mau dia. Aku mau Anissa. Rifan terpaku. Anissa? Dari mana ibunya tahu nama gadis itu? Ia menatap perawat yang berdiri canggung di pintu kamar. Perawat itu mencoba menenangkan. Tapi ibunya menepis tangannya. Setelah ibunya tertidur, Rifan berdiri lama di depan pintu kamar. Hatinya resah. Sesuatu tidak beres. Ia memutuskan memasang kamera pengawas tambahan. Pagi-pagi buta, ia memanggil teknisi. Kamera kecil itu dipasang di kamar ibunya, ruang tengah, dan taman belakang. Saya ingin bisa memantau semuanya lewat ponsel, katanya singkat. Hari itu, di kantor, ia tidak fokus. Setiap jam, ia membuka layar ponsel, melihat keadaan rumah. Siang itu, sebuah pemandangan membuatnya kaget. Ibunya sedang di taman, tertawa sambil menyiram bunga bersama Anissa. Tapi perawatnya tidak ada. Rifan memperbesar layar. Ibunya terlihat bahagia, bahkan memeluk Anissa sambil tersenyum. Namun sesuatu terasa janggal. Mengapa perawat yang dibayar mahal tidak terlihat? Sore hari, saat ia pulang, perawat itu sudah ada di rumah. Rifan menatapnya tajam. Kau bersama ibu seharian? Tanyanya. Iya, Tuan. Saya tidak kemana-mana. Rifan tidak percaya, tapi ia diam. Malam itu, ibunya kembali mengamuk. Lagi-lagi menyebut nama Anissa. Setelah tenang, Rifan duduk di kursinya lama sekali, memandangi layar kamera yang masih menyala. Ada yang tidak beres. Ia merasa, ada seseorang di rumah ini yang tidak jujur. Keesokan harinya, Rifan sengaja pulang siang. Ia ingin melihat sendiri. Dari balik pintu dapur, ia melihat ibunya duduk bersama Anissa. Mereka tertawa kecil, memotong sayur bersama. Pemandangan itu membuat dada Rifan terasa hangat, tapi juga bingung. Karena di saat yang sama, perawat tidak ada dimanapun. Ibu kelihatan senang. Ya, kata Rifan dari ambang pintu. Anissa terkejut. Oh, Tuan, saya hanya menemani beliau sebentar, katanya bosan. Perawat kemana? Katanya pergi sebentar, Tuan. Rifan hanya mengangguk. Baik, terima kasih. Lanjutkan saja. Ia pura-pura tenang, lalu meninggalkan rumah. Tapi dalam perjalanan, pikirannya berputar. Perawat itu pergi kemana setiap siang? Sampai di kantor, ia membuka rekaman CCTV. Layar menunjukkan perawat keluar rumah setiap hari jam 11, dan baru kembali menjelang sore. Selama waktu itu, ibunya bersama Anissa. Tapi yang membuat Rifan heran, ibunya terlihat jauh lebih bahagia. Ia makan, menyiram bunga, bahkan menggambar di ruang tamu. Semua hal yang biasanya tidak mau ia lakukan. Sore itu, di ruang kerjanya, Rifan duduk diam lama sekali. Ia tidak tahu apakah harus marah, lega, atau curiga. Yang pasti,
Ada sesuatu yang disembunyikan. Malamnya, ia memanggil Anissa. Mulai besok, kau bantu jaga ibuku, ya? Tapi jangan bilang siapapun, termasuk perawat. Anissa menatapnya kaget. Baik, Tuan. Rifan mengangguk pelan. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Angin malam bertiup dari jendela. Di luar, pohon-pohon berayun perlahan. Di layar CCTV, Rifan melihat ibunya tidur tenang sambil memeluk boneka. Di sudut kamar, bayangan samar bergerak. Hanya sebentar, seperti seseorang baru saja lewat. Rifan menyipitkan mata, menatap layar lebih dekat. Tapi gambar itu sudah hilang. Rumah kembali tampak tenang. Ia menatap monitor lama sekali, lalu menutup laptopnya pelan. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, Rifan merasa rumahnya bukan lagi tempat yang damai. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik keheningan itu, sesuatu yang belum siap ia ketahui. Pagi hari datang dengan cahaya lembut menembus tirai. Burung-burung terdengar dari halaman, tapi suasana rumah itu tetap terasa aneh. Rifan duduk di meja makan, menatap sarapan yang tersaji rapi. Telur rebus, roti panggang, dan teh hangat. Namun pikirannya jauh dari makanan. Ia masih memikirkan bayangan samar yang semalam tertangkap kamera. Anissa muncul dari arah dapur dengan langkah pelan. Tuan, apa makanannya kurang panas? Tanyanya sopan. Tidak, jawab Rifan datar. Ia menatap gadis itu. Ibu sudah bangun. Sudah, Tuan. Ibu sedang sarapan bubur di kamar. Saya temani sebentar, jawab Anissa. Perawatnya di mana? Keluar sebentar. Katanya mau beli vitamin. Jawab Anissa pelan. Rifan menatap jam di tangannya. Baru pukul 8 pagi. Pergi sepagi itu. Anissa menunduk. Iya, Tuan. Katanya supaya tidak macet. Rifan diam. Ia tidak ingin memperlihatkan kecurigaan. Tapi matanya terus mengikuti langkah Anissa yang kembali ke dapur. Gadis itu memang bekerja dengan baik. Tapi sejak kejadian semalam, Rifan merasa rumahnya bukan lagi tempat yang bisa ditebak. Setelah berpakaian rapi, Rifan berangkat ke kantor. Namun sebelum meninggalkan rumah, ia membuka aplikasi CCTV di ponselnya. Kamera kamar ibunya menyala jernih. Ibunya duduk di tepi ranjang, menatap boneka kecil di pangkuannya. Anissa menata tempat tidur sambil tersenyum lembut. Lalu terlihat ibunya menepuk-nepuk tangan gadis itu, seperti sedang berbicara dengan anak sendiri. Wajah Rifan melunak sesaat. Ia tahu ibunya jarang tersenyum seperti itu. Tapi rasa tenang itu hanya bertahan sebentar. Karena di layar berikutnya ia tidak menemukan sosok perawat dimanapun. Di kantor, Rifan mencoba fokus pada rapat. Namun pikirannya terus terbang ke rumah. Setelah rapat usai, ia menutup pintu ruangannya dan kembali membuka rekaman CCTV pagi itu. Perawat tampak meninggalkan rumah lewat pintu belakang, menoleh kanan-kiri, lalu pergi dengan motor kecil. Tak lama kemudian, Anissa terlihat memberi makan ibunya, menemaninya duduk di teras, lalu menyapu halaman. Semua terlihat normal, tapi Rifan tahu, ada yang tidak jujur di sini. Sore hari, ia pulang lebih awal. Saat membuka pintu rumah, ia melihat perawat sudah ada di ruang tamu, berdiri sopan seolah baru saja bekerja seharian. Bagaimana ibu hari ini? Tanya Rifan datar. Baik, Tuan. Tidak rewel, jawab perawat dengan senyum yang dipaksakan. Rifan menatapnya dalam-dalam, tapi tidak berkata apa-apa. Ia langsung menuju kamar ibunya. Di sana, ibunya sedang menggambar dengan krayon warna-warni. Anissa duduk di sampingnya, tersenyum sambil membetulkan letak kertas. Saat Rifan melangkah masuk, ibunya berseru riang. Rifan, lihat, ibu gambar bunga. Rifan menatap gambar itu. Bentuknya sederhana, tapi penuh warna. Ia tersenyum kecil. Bagus, Bu. Ibunya tertawa, lalu menatap Anissa. Anissa bantu ibu. Anissa baik. Rifan diam. Ia melirik Anissa sekilas, lalu keluar dari kamar tanpa bicara. Tapi di kepalanya, pikiran bergemuruh.
Ibu menyebut nama gadis itu dengan nada hangat, seolah mereka sudah lama saling kenal. Malam hari, rumah kembali tenang. Namun sekitar pukul 9, suara gaduh dari kamar ibunya kembali terdengar. Kali ini bukan teriakan, melainkan suara barang jatuh. Rifan berlari, membuka pintu. Ia melihat ibunya menangis sambil menunjuk arah jendela. Dia di situ. Aku lihat dia. Teriak ibunya panik. Rifan menatap ke arah yang ditunjuk. Tidak ada siapa-siapa. Hanya tirai yang bergoyang karena angin malam. Ia memeluk ibunya, menenangkannya perlahan. Tidak ada apa-apa, Bu. Sudah, Nang. Setelah ibunya tertidur, Rifan keluar kamar. Anissa berdiri di lorong. Wajahnya cemas. Tuan, saya dengar ibu berteriak. Tidak apa-apa. Sudah tenang, jawab Rifan pendek. Anissa menatap lantai, lalu berkata pelan. Tuan, boleh saya bicara sesuatu? Apa? Perawat itu. Saya sering lihat dia keluar rumah waktu siang, tapi selalu bilang ke saya supaya tidak cerita ke siapapun. Katanya urusan penting. Rifan memandangnya tajam. Kau yakin? Anissa mengangguk. Iya, Tuan. Kadang dia bawa tas kecil. Pernah juga saya dengar dia bicara lewat telepon di dapur, menyebut nama ibu dan sesuatu yang aneh. Rifan mencondongkan tubuhnya sedikit. Apa yang aneh? Anissa menggigit bibir. Saya tidak begitu jelas, tapi dia sempat bilang kata seperti racun. Saya kira bercanda, tapi entah kenapa rasanya tidak enak. Dada Rifan tiba-tiba terasa sesak. Kata itu berputar di kepalanya seperti gema. Racun. Ia mencoba menenangkan diri. Baik. Jangan bilang siapapun tentang ini. Anissa, kau paham? Paham, Tuan. Rifan menatap lorong yang gelap. Ia tahu, sesuatu sedang terjadi di rumah ini. Tapi ia belum tahu sebesar apa bahayanya. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk tidak ke kantor. Ia duduk di ruang kerja, memantau seluruh kamera. Jam 8, perawat terlihat menyiapkan sesuatu di dapur. Ia membuka lemari obat, mengambil botol kecil, lalu mencampurkannya ke dalam gelas air putih. Rifan menahan napas. Tangannya gemetar memegang ponsel. Beberapa menit kemudian, perawat itu naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ibunya, membawa gelas itu. Tapi sebelum sempat memberikannya, Anissa datang. Ia berbicara pelan dengan perawat, lalu mengambil gelas itu dengan alasan ingin menambahkan madu. Perawat menatapnya tajam, tapi membiarkan. Rifan yang melihat dari layar hampir tak percaya. Anissa membawa gelas itu ke dapur, lalu menuangkannya ke wastafel. Setelah itu ia mengisi ulang dengan air baru dan kembali ke kamar. Semuanya terjadi begitu cepat, tapi cukup untuk membuat jantung Rifan berdetak kencang. Ia berdiri dari kursinya. Hari itu, ia memanggil perawat ke ruang tamu. Kau kerja sudah lama di sini, kan? Tanya Rifan dengan nada datar. Sudah, Tuan. Jadi seharusnya tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Perawat itu menatap bingung. Maksud Tuan? Rifan mencondongkan tubuh. Kau pergi setiap siang, benar? Perawat menelan ludah. Hanya sebentar, Tuan. Beli obat. Berhenti bohong, potong Rifan tajam. Ruangan itu tiba-tiba terasa dingin. Perawat menunduk. Wajahnya memucat. Tuan, saya akan bicarakan ini nanti, kata Rifan sebelum wanita itu sempat membela diri. Sekarang keluar. Perawat itu pergi dengan langkah gontai. Begitu pintu tertutup, Rifan mengusap wajahnya. Ia tahu sudah waktunya mencari tahu kebenaran sepenuhnya. Malam itu, ia menonton ulang seluruh rekaman CCTV sejak Anissa pertama datang. Layar-layar kecil itu memutar hari-hari yang terlihat biasa, tapi semakin lama ditatap, semakin terasa ada pola tersembunyi. Perawat sering menghilang di jam yang sama. Ibunya selalu tenang jika bersama Anissa, tapi cemas saat bersama perawat. Dan di setiap malam ketika ibunya mengamuk, perawat selalu muncul terakhir kali di kamar sebelum kejadian.
Ketika jarum jam hampir menyentuh tengah malam, Rifan bersandar di kursinya. Di layar, ibunya sedang tertidur. Anissa menutup pintu kamar dan mematikan lampu. Tapi di menit-menit berikutnya, kamera lorong menunjukkan sesuatu yang membuat Rifan tertegun. Perawat keluar dari kamarnya, berjalan pelan menuju dapur, lalu membuka lemari obat. Ia mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya, botol kecil berisi cairan bening. Rifan menahan napas. Perawat itu menatap ke arah kamera, lalu menunduk, seolah sadar sedang diawasi. Tapi kemudian ia tersenyum samar, menaruh botol itu kembali ke saku, dan berjalan ke arah kamar ibunya. Rifan berdiri tegak. Seluruh tubuhnya bergetar. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia sadar, rasa takutnya bukan karena ibunya sakit, tapi karena mungkin ada seseorang yang sengaja membuat ibunya seperti itu. Pagi itu udara terasa berbeda. Langit berwarna pucat. Matahari seperti malas muncul. Rifan berdiri di depan jendela ruang kerjanya sambil menatap taman belakang. Pandangannya kosong, pikirannya penuh. Semalaman ia tak tidur, menatap layar rekaman CCTV berulang kali, mencari celah yang mungkin ia lewatkan. Tapi hasilnya sama, perawat itu memang melakukan sesuatu di luar kewajaran. Ia memegang ponsel di tangannya. Jempolnya sudah berada di atas tombol panggilan darurat. Tapi entah kenapa ia ragu. Ia butuh bukti lebih kuat. Ia tidak bisa hanya menuduh tanpa dasar. Langkah kaki pelan terdengar dari belakang. "Tuan, saya bawa teh hangat." Suara Anissa terdengar lembut. Ia menaruh cangkir di meja, lalu menatap wajah Rifan yang tampak lelah. "Tuan belum tidur, ya?" Rifan mengangguk singkat. "Ada yang harus saya periksa." Anissa tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu batasannya. Namun sebelum pergi, gadis itu berkata pelan, "Ibu terlihat tenang pagi ini. Beliau sempat meminta saya temani sarapan." Rifan menoleh. "Perawatnya di mana?" Anissa tampak ragu sejenak. "Pergi ke apotek," katanya. "Jam segini?" "Iya, Tuan." Rifan mendengus pelan. "Baik. Terima kasih, Anissa." Anissa menunduk sopan lalu pergi. Setelah pintu tertutup, Rifan duduk, menatap cangkir teh di depan matanya. Ia menghela napas. "Allah, beri aku petunjuk," bisiknya lirih. Siang itu, Rifan memutuskan bekerja dari rumah. Ia ingin memperhatikan semuanya langsung. Setiap kali langkah kaki terdengar di lantai bawah, ia menatap monitor CCTV. Kamera lorong menunjukkan ibunya sedang duduk di ruang tamu dengan Anissa. Mereka tampak akrab, sesekali tertawa. Tapi beberapa menit kemudian, layar dapur memperlihatkan sesuatu yang membuat Rifan menajamkan mata. Perawat masuk ke dapur, menatap sekitar, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya. Ia membuka lemari, mengambil botol air, dan meneteskan cairan ke dalamnya. Gerakannya cepat dan tenang, seolah sudah terbiasa. Rifan mengepalkan tangan. Kali ini ia melihatnya jelas. Tidak bisa salah lagi. Beberapa menit kemudian, Anissa masuk ke dapur. Ia tanpa hendak mengambil air untuk ibunda Rifan. Tapi perawat buru-buru menghampirinya. Mereka berbicara sebentar. Lalu perawat tersenyum kaku dan keluar. Begitu ia pergi, Anissa menatap gelas itu lama. Ia mengambilnya, mencium sebentar, lalu membuang airnya ke wastafel. Setelah itu, ia mengisinya kembali dengan air baru dan membawa ke atas. Rifan menatap layar itu tanpa berkedip. Ada rasa bangga dan takut bercampur menjadi satu. Bangga karena Anissa melindungi ibunya, tapi takut karena kini ia tahu, orang yang seharusnya menjaga ibunya justru sedang menyakitinya perlahan. Sore hari, ketika perawat sudah kembali dari luar, Rifan memanggilnya ke ruang kerja. "Kau sudah bekerja di sini 3 bulan, benar?" Tanyanya dengan nada tenang. "Benar, Tuan." "Selama itu, kau sudah tahu semua kebiasaan ibuku?" "Tentu, Tuan. Saya menjaga beliau dengan sepenuh hati." Rifan menatapnya tanpa ekspresi. "Sepenuh hati, ya." Ia lalu berdiri, mendekat. "Aku ingin tanya sesuatu.
Kenapa kau sering keluar rumah di jam kerja? Perawat tampak kaget. Saya beli obat, Tuan. Obat? Setiap hari. Kadang vitamin, kadang kebutuhan medis lain. Rifan mendekat lebih dekat hingga wanita itu menunduk ketakutan. Kalau begitu, kau tidak akan keberatan kalau aku periksa tasmu sekarang. Perawat itu menelan ludah. Matanya melebar. Sekarang, Tuan. Sekarang. Dengan tangan gemetar, ia membuka tas kecilnya. Di dalamnya ada beberapa hal biasa. Purse, ponsel, tisu, dan botol kecil berisi cairan bening. Rifan mengambilnya perlahan. Apa ini? Itu hanya cairan pembersih luka, Tuan. Rifan menatap botol itu lama, lalu menaruhnya di meja. Baik, simpan saja. Tapi mulai hari ini, aku ingin kau tetap di rumah. Tidak boleh keluar tanpa izin. Baik, Tuan. Wanita itu menunduk, lalu keluar dari ruangan. Tapi Rifan tahu dari tatap matanya tadi, ada sesuatu yang disembunyikan. Malamnya, suasana rumah terasa tegang. Ibunya makan malam dengan tenang ditemani Anissa. Tapi Rifan bisa merasakan hawa aneh di sekitar. Perawat duduk di ruang tamu. Pandangan matanya tajam seperti sedang mengawasi sesuatu. Setelah makan, Anissa menuntun ibunya ke kamar. Rifan duduk di ruang kerja, menatap monitor CCTV. Kamera kamar ibunya memperlihatkan Anissa menyiapkan obat malam, sementara perawat berdiri di dekat pintu, memperhatikan. Setelah Anissa keluar, perawat mengambil cangkir yang baru saja diminum ibunda Rifan, menatapnya sebentar, lalu membawanya ke dapur. Rifan segera berdiri. Ia keluar dari ruang kerja dan turun perlahan. Langkahnya ringan seperti bayangan. Dari balik tembok, ia melihat perawat membuka wastafel, mengeluarkan botol kecil dari saku, lalu meneteskan cairan ke dalam cangkir yang baru saja digunakan. Detik itu, Rifan tahu segalanya. Ia mendekat dengan langkah berat. Kau sedang apa? Suaranya dingin dan tegas. Perawat itu terkejut, hampir menjatuhkan cangkir. Tuan, saya hanya mencuci. Jangan bohong lagi, potong Rifan. Aku sudah lihat semuanya. Wanita itu mundur perlahan. Wajahnya pucat. Saya tidak bermaksud apa-apa. Tuan, saya hanya... Rifan menatapnya tajam. Kau pikir aku tidak tahu isi botol itu? Tangannya bergerak cepat merebut botol kecil dari genggaman wanita itu. Kau akan jelaskan ini di kantor polisi. Perawat itu menunduk. Bibirnya bergetar. Tuan, saya hanya diperintah. Katanya pelan. Diperintah siapa? Tapi wanita itu menunduk, tak mau menjawab. Rifan hampir menampar meja saking marahnya. Namun sebelum sempat bicara, ibunya muncul di ambang pintu. Rifan, kenapa ribut? Suaranya pelan. Tubuhnya gemetar memegang dinding. Rifan berlari menghampiri. Tidak apa-apa, Bu. Masuk lagi, ya. Ibunya menggeleng. Aku dengar suara Anissa. Rifan menatap Anissa yang kini berdiri di tangga. Wajahnya bingung. Aku di sini, Bu, kata Anissa pelan. Ibunya tersenyum lega. Anissa jangan pergi, ya. Perawat yang tadi pucat kini tampak semakin gugup. Ia menunduk, merapikan seragamnya, lalu berkata pelan. Tuan, saya minta izin keluar sebentar. Saya butuh udara. Rifan menatapnya lama. Pergi, tapi jangan coba-coba kembali. Wanita itu mengangguk cepat, mengambil tasnya, dan pergi tergesa-gesa tanpa menoleh. Setelah pintu tertutup, rumah itu terasa sangat sunyi. Hanya terdengar napas Rifan dan detak jam dinding. Ia menatap botol kecil di tangannya. Cairannya jernih, tapi entah kenapa terasa menakutkan. Anissa mendekat perlahan. Tuan, itu yang saya maksud tempo hari, katanya pelan. Saya yakin dia menyakiti ibu. Rifan mengangguk, matanya tajam. Aku juga yakin. Malam itu, ia duduk di ruang kerja sampai larut. Di meja, botol kecil itu masih tergeletak. Di layar monitor, ibunya sudah tidur tenang ditemani Anissa.
Tapi di kepala Rifan, suara kata racun berputar tanpa henti. Ia tahu, ini baru permulaan. Masih ada sesuatu yang belum terjawab. Siapa yang menyuruh perawat itu? Dan mengapa ibunya harus jadi korban? Di luar, hujan turun perlahan, mengetuk jendela seperti bisikan yang tak bisa dijelaskan. Dan di tengah bunyi hujan itu, Rifan berjanji dalam hati, malam ini, ia tidak akan tidur sampai kebenaran terungkap. Pagi datang dengan suasana muram. Awan menggantung berat di langit, seolah tahu apa yang terjadi malam tadi. Rifan berdiri di teras belakang, memandangi taman kecil yang basah oleh embun. Di tangannya, botol kecil itu masih ia genggam. Cairannya bening, tapi maknanya terlalu gelap. Anissa muncul dari arah dapur, membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat. "Tuan belum sarapan?" tanyanya hati-hati. "Belum." Rifan duduk, menatap permukaan teh yang berasap. "Ibu masih tidur?" "Masih, Tuan. Tadi sempat bangun sebentar, lalu tertidur lagi," jawab Anissa pelan. Rifan mengangguk. Ia belum tahu harus berkata apa. Kepalanya penuh dengan kemungkinan, dan semuanya buruk. Ia menatap Anissa sebentar. Gadis itu terlihat polos, tapi matanya jujur. Ia tidak seperti orang yang punya niat jahat. Justru sebaliknya, gadis itu tampak seperti satu-satunya alasan ibunya masih bertahan. "Anissa," ucap Rifan kemudian. "Kau tahu sesuatu tentang perawat itu? Siapa yang menyuruhnya?" Anissa menggeleng. "Saya tidak tahu pasti, Tuan. Tapi pernah saya dengar dia bicara di telepon. Ia menyebut nama seseorang, sepertinya Bu Irah." Nama itu membuat Rifan tersentak. "Bu Irah?" "Iya, Tuan. Tapi dia bilang, jangan sampai Tuan tahu. Katanya Bu Irah juga ikut menandatangani sesuatu untuk bisa dapat kerja di rumah ini." Rifan terdiam. Ia tak ingin percaya, tapi hatinya mendesak. Mungkin semua ini berkaitan. Mungkin perawat itu tidak bekerja sendirian. Setelah Anissa kembali ke dapur, Rifan masuk ke ruang kerja dan menyalakan komputer. Ia membuka rekaman CCTV dari 2 minggu sebelumnya, sebelum Anissa mulai bekerja. Di layar, tampak Bu Irah dan perawat itu berbicara di ruang tamu. Suara mereka tidak jelas, tapi gestur tubuhnya terasa tegang. Rifan memperbesar tampilan. Di tangan perawat, tampak selembar kertas yang disodorkan ke Bu Irah. Rifan mengerutkan kening. Ia memundurkan rekaman. Di detik berikutnya, terlihat Bu Irah menandatangani sesuatu. Darahnya terasa dingin. Ia mematikan video itu dan berdiri. Beberapa jam kemudian, Rifan sudah dalam perjalanan menuju kampung halaman Bu Irah. Mobilnya melaju di jalan kecil di pinggiran kota. Langit gelap, udara lembab, dan di kejauhan tampak rumah sederhana beratap seng. Di depan rumah itu, Bu Irah duduk di kursi kayu. Wajahnya terkejut saat melihat mobil hitam berhenti di depan pagar. "Tuan Rifan." Suaranya gemetar. Rifan melangkah turun tanpa banyak bicara. "Saya ingin bicara, Bu." Wanita itu menelan ludah, lalu mempersilakan masuk. Ruang tamu kecil itu sederhana. Hanya ada kursi bambu, kalender tua, dan foto keluarga. "Bu Irah," kata Rifan tegas. "Saya akan langsung saja. Apa hubungan ibu dengan perawat yang saya pekerjakan?" Bu Irah tertunduk. Saya tidak punya niat jahat, Tuan." Jawab pertanyaannya. "Perawat itu datang ke saya, Tuan. Dia memaksa saya merekomendasikan gadis dari kampung. Katanya hanya formalitas. Kalau saya tidak mau, dia ancam akan membuat saya dianggap mencuri barang di rumah Tuan." Rifan mengepalkan tangan. "Jadi ibu tahu dia berbohong?" "Saya tidak tahu, Tuan. Awalnya saya kira dia cuma ingin bantu orang. Tapi lama-lama dia sering kirim pesan aneh. Dia minta laporan tentang jadwal makan ibu Tuan, tentang obatnya, bahkan tentang Anissa." "Anissa?" Suara Rifan meninggi. "Iya, Tuan. Dia benci Anissa. Katanya gadis itu terlalu ikut campur. Tapi saya takut, Tuan." Suara Bu Irah pecah.
Saya hanya ingin pulang. Jaga anak saya. Saya tidak tahu dia melakukan hal sejahat itu. Rifan berdiri perlahan. Wajahnya pucat. Rahangnya tegang. Dia menyebut nama siapa waktu mengancam ibu. Dia bilang, seseorang bernama Randa. Nama itu asing bagi Rifan. Tapi nada ucapan Bu Irah tidak menunjukkan kebohongan. Randa. Siapapun dia. Orang itu mungkin dalang dari semua ini. Rifan berpamitan singkat lalu kembali ke mobil. Di sepanjang jalan, pikirannya tidak berhenti berputar. Ia harus mencari tahu siapa Randa. Ia harus tahu kenapa ibunya dijadikan korban. Saat matahari tenggelam, Rifan tiba kembali di rumah. Ia langsung menuju kamar ibunya. Di sana, ibunya sedang duduk di kursi dekat jendela, ditemani Anissa. Wajah ibunya tampak lelah, tapi matanya menatap langit dengan tenang. Ibu senang? Tanya Rifan lembut. Ibunya tersenyum samar. Senang. Hari ini bunga di taman mekar. Rifan menatap wajah itu. Ada ketenangan di sana, tapi juga kesedihan yang samar. Ia berlutut, memegang tangan ibunya. Ibu harus kuat. Ya, aku janji akan sembuhkan ibu. Ibunya menatap Rifan lama. Aku percaya kamu, nak. Kata-kata itu membuat dada Rifan sesak. Ia keluar kamar dengan langkah berat, lalu masuk ke ruang kerja. Di meja, botol cairan itu masih ada. Ia menatapnya lama, lalu memutuskan sesuatu. Malam itu, Rifan menghubungi seorang kenalannya, dokter pribadi yang dulu pernah menangani proyek kesehatan di perusahaannya. Ia minta tolong untuk memeriksa isi cairan di dalam botol. Dokter itu setuju, tapi butuh waktu. Saya akan kirim ke laboratorium malam ini, katanya di telepon. Setelah panggilan berakhir, Rifan bersandar di kursinya. Hujan turun pelan di luar, membuat bayangan di kaca tampak bergetar. Ia memejamkan mata, mendengar suara detak jam yang seolah berirama dengan detak jantungnya. Tengah malam, ponselnya bergetar. Pesan dari dokter masuk. Tuan Rifan, hasil awal menunjukkan cairan ini mengandung bahan beracun dosis rendah. Jika diberikan terus-menerus, bisa menyebabkan kerusakan saraf dan gangguan memori. Rifan terdiam. Tangannya gemetar memegang ponsel. Suara hujan di luar berubah seperti gemuruh di telinganya. Racun. Jadi benar. Semua ini bukan penyakit alami. Ibunya sakit karena diracun perlahan. Ia memejamkan mata. Bayangan wajah ibunya yang tertawa memegang boneka muncul di kepalanya. Ia hampir tidak bisa menahan air mata. Anissa muncul di ambang pintu, membawa segelas air. Tuan, minum dulu. Tadi saya dengar Tuan belum makan. Rifan membuka mata, menatapnya dalam-dalam. Anissa, katanya pelan. Mulai malam ini, jangan jauh dari ibu, ya. Anissa menatap bingung. Ada apa, Tuan? Tidak apa-apa. Jawabnya cepat. Tapi kalau kau dengar sesuatu yang mencurigakan, apapun itu, langsung beritahu aku. Anissa mengangguk. Baik, Tuan. Setelah gadis itu pergi, Rifan menatap layar CCTV sekali lagi. Rumah terlihat tenang. Tapi di sudut halaman, kamera menangkap bayangan samar seseorang berdiri di luar pagar, mengenakan mantel hitam, seperti sedang memperhatikan rumah itu. Rifan memperbesar tampilan. Namun saat fokusnya tajam, bayangan itu sudah menghilang. Malam itu, Rifan tahu satu hal, semua ini belum berakhir. Justru baru saja dimulai. Dan apapun yang menunggu di balik semua ini, ia akan hadapi. Demi kebenaran. Dan demi ibunya yang terus menurun karena racun yang diam-diam merusak dari dalam. Angin dini hari menyelinap dari celah jendela. Udara di kamar Rifan terasa dingin, tapi keringat membasahi lehernya. Ia baru saja tertidur beberapa jam setelah malam panjang yang penuh pikiran. Ketika matanya terbuka, jam dinding menunjukkan pukul 4 pagi. Ting! Hanya suara detik jam yang terdengar, menandai waktu dengan ritme lambat. Ia bangkit, melangkah ke meja kerja. Di sana, botol racun yang sudah kosong dari cairan tetap ia simpan dalam wadah kaca kecil. Ia menatapnya sejenak,
Seakan masih tak percaya benda sekecil itu mampu membuat hidup ibunya berubah secepat ini. Ponselnya berbunyi pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Tuan Rifan, berhentilah mencari. Jika tidak, yang berikutnya akan lebih parah. Wajah Rifan menegang. Ia memandangi pesan itu berulang kali. Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan, hanya kalimat pendek yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menatap keluar jendela. Pagi masih gelap, tapi hatinya sudah berdegup cepat. Tak lama, suara ketukan lembut terdengar dari pintu. Tuan, sudah bangun. Itu suara Anissa. Rifan membuka pintu. Wajah Anissa terlihat cemas. Ibu tadi bicara sendiri. Tuan, katanya ada orang di halaman. Rifan langsung turun ke bawah. Pintu belakang masih terkunci. Namun ketika ia membuka gorden jendela ruang makan, jejak sepatu terlihat jelas di lantai taman yang basah. Seseorang memang datang tadi malam. Ia menatap halaman yang mulai diterangi cahaya subuh. Di luar pagar, jalan kecil itu sepi. Tapi di balik ketenangan itu, ia merasakan sesuatu yang menatap dari jauh. Setelah memastikan semua pintu terkunci, Rifan kembali ke kamar ibunya. Wanita itu duduk di tepi ranjang, memeluk bonekanya erat. Wajahnya tampak lemah. Ibu lihat siapa di luar? Tanya Rifan lembut. Ibunya menunjuk ke arah jendela. Dia pakai mantel hitam. Berdiri lama sekali. Rifan berlutut di depan ibunya. Sekarang sudah aman, Bu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ibunya menggeleng cepat. Dia bilang, jangan percaya siapapun, kecuali Anissa. Rifan tertegun. Apa ibu dengar jelas? Iya, jawab ibunya dengan suara gemetar. Dia bilang begitu. Anissa yang berdiri di dekat pintu terlihat bingung. Rifan hanya memberi isyarat agar ia menenangkan ibunya. Ia keluar kamar, duduk di tangga, lalu membuka ponselnya lagi. Pesan itu masih ada. Ia tahu sekarang, ancaman itu nyata. Pagi menjelang. Rumah terasa seperti bernafas berat. Anissa menyiapkan sarapan untuk ibunya, sementara Rifan menyalakan kembali layar CCTV. Kamera di halaman belakang menampilkan rekaman dari semalam. Pukul 1.17, sebuah bayangan hitam berdiri di depan pagar. Ia tak bergerak lama, hanya berdiri menatap rumah. Lalu, tiba-tiba, bayangan itu menatap langsung ke arah kamera. Rifan memutar ulang beberapa kali. Ia perbesar tampilan. Sekilas, ia bisa melihat sebagian wajahnya. Pria, mungkin 40-an. Dagu berjanggut, dan ada bekas luka di pipi kiri. Tapi sebelum wajah itu terlihat jelas, sosok itu menunduk dan berjalan pergi. Nama yang disebut Bu Irah terngiang di kepala Rifan. Randa. Ia mengeluarkan ponsel dan menelusuri kontak lama. Beberapa tahun lalu, saat proyek perusahaannya di Surabaya, ia pernah bekerja sama dengan pemasok alat medis bernama Randa. Tapi proyek itu berakhir buruk. Randa dipecat karena penggelapan dana. Rifan menggenggam ponselnya kuat-kuat. Jadi ini balasannya. Gumamnya pelan. Hari itu, ia memutuskan tidak masuk kantor. Ia menghubungi bagian keamanan perusahaan untuk melacak alamat terakhir Randa. Sambil menunggu kabar, ia menemani ibunya di ruang tamu. Ibu mau ke taman? Tanyanya. Ibunya mengangguk pelan. Tapi jangan lama-lama. Nanti Randa datang. Nama itu lagi. Rifan berusaha tenang. Ia memegang tangan ibunya, berjalan keluar ke taman. Di sana, Anissa sudah menyiapkan bangku dan payung besar. Hujan tipis mulai turun. Mereka duduk bersama, memandangi mawar yang mekar. Untuk sesaat, waktu seperti melambat. Wajah ibunya terlihat bahagia, matanya jernih, meski tubuhnya semakin lemah. Rifan merasa damai. Tapi di balik ketenangan itu, pikirannya terus berputar. Siang hari, pesan dari kepala keamanan masuk. Tuan, kami temukan alamat atas nama Randa. Lokasinya di pinggir kota, dekat kawasan pergudangan lama. Rifan langsung bersiap. Ia mengenakan jaket dan berpesan pada Anissa untuk menjaga ibunya. Kalau ada apa-apa,
Langsung kunci semua pintu dan hubungi saya. Anissa mengangguk. Baik, Tuan. Hati-hati. Mobil hitam itu melaju cepat meninggalkan rumah. Jalanan mulai ramai. Sepanjang perjalanan, pikiran Rifan terisi amarah dan tanya, mengapa ibunya harus jadi korban? Apa hubungannya racun itu dengan dendam Randa? Setelah hampir 1 jam, ia tiba di sebuah bangunan tua. Gudang itu sudah tak terawat. Catnya terkelupas. Pintunya berkarat. Rifan turun, melangkah hati-hati. Dari balik pintu, terdengar suara seseorang batuk pelan. Randa. Panggilnya tegas. Suara itu terdiam. Lalu seseorang muncul dari balik pintu besi. Pria itu tinggi, rambutnya kusut, wajahnya kasar dengan bekas luka di pipi kiri, sama seperti yang ia lihat di rekaman CCTV. Rifan, ujarnya pelan, senyum miring di bibirnya. Kita bertemu lagi. Rifan mengepalkan tangan. Apa urusanmu dengan ibuku? Randa tertawa kecil. Aku tidak ingin menyakitinya. Aku hanya ingin kau merasakan kehilangan yang sama seperti aku dulu. Kehilangan apa? Aku bahkan tak pernah mengambil apapun darimu. Randa menatapnya tajam. Kau lupa. Proyek alat medis 3 tahun lalu. Aku dikorbankan. Semua tuduhan ditimpakan padaku. Padahal bukan aku yang mencuri dana itu. Tapi kau menandatangani surat pemecatanku. Karena keputusanmu, aku kehilangan segalanya. Uang, pekerjaan, keluarga. Sekarang, aku hanya balas dendam. Dengan meracuni ibuku. Randa tertawa getir. Aku tidak menyentuh ibumu langsung. Aku hanya membayar orang yang bisa melakukannya perlahan. Dan rupanya, wanita itu cukup pintar memainkan peran. Perawat itu, bisik Rifan. Randa mengangguk. Benar. Dia tahu cara membuat seseorang terlihat sakit tanpa meninggalkan bukti. Rifan maju 1 langkah. Kau gila. Mungkin, jawab Randa santai. Tapi kau tahu yang lebih gila? Kau percaya semua orang di rumahmu masih bisa dipercaya. Ucapan itu membuat Rifan terdiam. Maksudmu? Randa tersenyum dingin. Pikirkan saja, kenapa ibumu hanya tenang saat bersama Anissa? Rifan merasakan hawa dingin menjalari tengkuknya. Apa maksudmu, Randa? Tapi pria itu hanya menatapnya lama. Cepat atau lambat, kau akan tahu sendiri. Aku tak perlu bicara banyak. Aku sudah dapat yang kuinginkan. Kau gelisah, kau curiga, dan sebentar lagi, kau akan kehilangan segalanya. Rifan maju mendekat. Tapi Randa melangkah mundur. Jangan dekati aku. Jika kau lapor polisi, aku pastikan kebenaran tentang rumahmu akan membuatmu hancur. Lalu pria itu berjalan pergi ke arah lorong sempit di belakang gudang, menghilang di antara kabut hujan. Rifan berdiri di sana, terdiam lama. Kata-kata terakhir Randa terus berputar di kepalanya. Kenapa ibumu hanya tenang saat bersama Anissa? Ia kembali ke mobil dengan dada sesak. Langit mendung, hujan turun lebih deras. Dalam perjalanan pulang, pikiran Rifan semakin kalut. Ia tidak ingin percaya bahwa Anissa terlibat. Gadis itu terlihat tulus, bahkan melindungi ibunya. Tapi ucapan Randa mengguncang keyakinannya. Setibanya di rumah, ia langsung membuka layar CCTV. Kamera ruang tamu menunjukkan ibunya sedang tidur. Anissa duduk di sebelahnya sambil membaca buku. Tak ada yang mencurigakan. Tapi semakin lama ia menatap layar, semakin hatinya bergetar. Benarkah ia bisa percaya pada siapapun sekarang? Di luar, petir menyambar langit, menimbulkan kilatan yang membuat bayangan di layar CCTV tampak bergerak. Rifan memicingkan mata. Dalam sekejap, kilatan itu memperlihatkan sesuatu. Sosok Anissa yang menatap lurus ke arah kamera dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Dan di detik berikutnya, layar kembali normal. Hujan belum reda saat malam tiba. Langit hitam tanpa bintang, dan suara petir sesekali memantul di dinding rumah besar itu. Rifan duduk di depan monitor, menatap layar CCTV yang menampilkan berbagai sudut rumah. Setiap kali kilat menyambar, wajah Anissa muncul sebentar dalam sorotan cahaya,
lalu lenyap lagi. Ia belum bisa menghapus kata-kata Randa dari pikirannya. Kenapa ibumu hanya tenang saat bersama Anissa? Kalimat itu seperti racun yang merembes perlahan ke dalam benaknya. Sejak sore, Rifan belum keluar dari ruang kerja. Ia menolak makan malam. Bahkan teh yang Anissa kirim lewat pelayan pun tak disentuh. Ia hanya duduk diam, memutar ulang rekaman kamera demi kamera, seolah berusaha mencari sesuatu yang salah. Di layar, Anissa terlihat di kamar ibunya. Ia duduk di lantai, membantu memakaikan selimut, lalu berbicara lembut. Ibunya tersenyum, memeluk boneka, lalu tertidur. Anissa membetulkan posisi bantal, lalu mematikan lampu. Semuanya tampak wajar. Tapi entah kenapa, bagi Rifan, semua itu terasa terlalu sempurna. Ia memundurkan rekaman beberapa hari sebelumnya. Malam ketika ibunya pertama kali berteriak memanggil nama Anissa. Ia memperbesar tampilan pada sisi kanan layar. Dalam pantulan cermin di kamar ibunya, tampak bayangan Anissa berdiri di depan pintu, menatap ke arah ibunya. Padahal menurut catatan waktu, Anissa seharusnya sedang di dapur malam itu. Rifan menelan ludah. Tidak mungkin, gumamnya. Ia mencoba menghapus pikiran buruk itu. Tapi rasa curiga semakin kuat. Apa mungkin ada hal lain yang belum ia ketahui tentang gadis itu? Tepat pukul 9 malam, ia memutuskan keluar dari ruang kerja. Lorong rumah gelap dan sunyi. Lampu hanya menyala di beberapa titik. Ia berjalan perlahan ke arah kamar ibunya. Dari balik pintu, terdengar suara Anissa bersenandung pelan. Suara itu lembut, menenangkan, seperti lagu pengantar tidur. Rifan membuka pintu sedikit. Ibunya sudah tertidur pulas. Anissa duduk di kursi, menatap wanita itu dengan wajah tenang. Saat Rifan melangkah masuk, Anissa menoleh. "Oh, Tuan belum tidur," katanya pelan. "Belum," jawab Rifan datar. "Kau sering menyanyikan lagu itu untuk ibu." Anissa tersenyum. "Iya, Tuan. Katanya dulu waktu kecil ibu sering dinyanyikan lagu ini oleh neneknya." Rifan mengangguk pelan. "Dari mana kau tahu?" "Ibu sendiri yang bilang, Tuan." Jawaban itu membuat Rifan terdiam. Ia menatap gadis itu beberapa detik sebelum berkata, "Terima kasih. Kau boleh istirahat." "Baik, Tuan." Anissa berdiri, menunduk, lalu keluar kamar. Tapi langkahnya terasa terlalu ringan, terlalu pelan, seolah ia tahu Rifan sedang memperhatikannya. Setelah pintu tertutup, Rifan duduk di kursi dekat ibunya. Ia memegang tangan wanita itu, dingin dan lemah. "Aku janji akan lindungi ibu, apapun yang terjadi," bisiknya lirih. Beberapa jam kemudian, ketika rumah benar-benar sunyi, Rifan kembali ke ruang kerja. Ia membuka rekaman kamera lorong. Saat jam menunjukkan pukul 00.17, terlihat Anissa keluar dari kamarnya. Gadis itu berjalan tanpa alas kaki, langsung menuju kamar ibunya. Ia membuka pintu perlahan, menatap ke dalam, lalu masuk dan menutup pintu. Rifan mengernyit. Ia memperbesar tampilan. Di dalam kamar, Anissa berdiri di samping ranjang, memegang tangan ibunya lama sekali, tanpa bergerak. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi tubuhnya tampak menegang seperti sedang menahan sesuatu. Beberapa menit berlalu, lalu Anissa menunduk dan berbisik sesuatu di telinga ibunya. Wajah ibunya tampak tenang, tapi sesaat kemudian matanya terbuka. Anissa memeluknya. Setelah itu, gadis itu keluar dan berjalan kembali ke kamarnya. Rifan duduk membeku di kursinya. Ia menatap layar tanpa berkedip. Hatinya berdebar tak karuan. "Apa yang kau bisikan, Anissa?" Pagi datang dengan langit kelabu. Burung tak terdengar. Udara seperti kehilangan hangatnya. Rifan tidak tidur semalaman. Ia hanya duduk di depan monitor sampai matahari muncul di balik tirai. Sekitar pukul 7, terdengar ketukan di pintu ruang kerja. "Tuan, sarapan sudah siap." Suara Anissa. Rifan membuka pintu. "Kau semalam ke kamar ibu?" Anissa menatapnya kaget. "Iya, Tuan. Saya dengar beliau gelisah. Jadi saya temani sebentar." "Pukul berapa?"
Saya tidak lihat jam, mungkin tengah malam. Rifan diam sejenak. Kau bisikan apa padanya? Anissa menunduk. Suaranya hampir tak terdengar. Saya cuma bilang jangan takut. Saya janji akan selalu di sini. Mata Rifan menatapnya tajam. Kau kenal ibu sebelum bekerja di sini? Anissa menggeleng cepat. Tidak, Tuan. Saya baru pertama kali bertemu saat Bu Irah mengenalkan saya. Rifan masih menatapnya lama. Lalu ia berkata pelan. Baiklah, tolong jaga ibu seperti biasa. Anissa menunduk sopan dan pergi. Tapi setelah gadis itu hilang di balik lorong, Rifan tetap berdiri diam di tempat, menatap lantai yang dingin. Menjelang siang, Rifan menerima panggilan dari dokter yang memeriksa cairan racun. Tuan Rifan, kami telah meneliti lebih jauh. Racun ini punya efek jangka panjang. Kalau diberikan terus, bisa menyebabkan kerusakan otak yang permanen. Tapi, jika pemberian dihentikan, korban tidak langsung sembuh. Kadang efeknya bertahan, menyebabkan demensia yang sulit dipulihkan. Rifan terdiam di ujung telepon. Jadi, maksud Anda? Ya, Tuan. Kondisi ibu Anda kemungkinan sudah terlalu parah. Kami bisa membantu memperlambat, tapi tidak bisa mengembalikan seperti semula. Setelah panggilan berakhir, Rifan duduk di kursi lama sekali. Dadanya berat. Ia memejamkan mata, dan suara tawa ibunya saat memegang boneka kemarin terngiang di kepala. Sore hari, Anissa datang ke ruang kerja membawa secangkir kopi. Tuan, ibu ingin jalan sore. Boleh. Rifan menatap wajah gadis itu lama. Baik, tapi kau yang temani. Jangan biarkan dia jauh darimu. Anissa tersenyum kecil. Pasti, Tuan. Beberapa jam kemudian, dari jendela ruang kerja, Rifan melihat ibunya berjalan di taman bersama Anissa. Mereka tertawa, seperti dua sahabat lama. Tapi yang membuat Rifan tak bisa berhenti menatap adalah cara ibunya menggenggam tangan Anissa. Erat sekali, seperti seorang ibu memegang tangan anaknya sendiri. Langit mulai jingga. Rifan keluar dan menghampiri mereka. Ibu, sudah sore. Ayo masuk, nanti hujan lagi. Katanya lembut. Ibunya menatapnya lama. Rifan, kenapa wajah Anissa mirip sekali dengan seseorang? Rifan terkejut. Mirip siapa, Bu? Ibunya tidak menjawab. Ia hanya memeluk Anissa lebih kuat. Lalu menatap ke arah Rifan dengan mata berkaca-kaca. Kau tidak tahu, Nak. Dia sangat mirip dengan orang yang dulu pernah menolong kita. Kalimat itu membuat Rifan terdiam. Angin sore berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga mawar. Ia menatap Anissa, mencoba mencari penjelasan di wajah gadis itu. Tapi Anissa hanya tersenyum, menunduk, dan berkata pelan. Ayo, Ibu. Mari masuk. Rifan membiarkan mereka berdua berjalan lebih dulu. Dari belakang, ia memperhatikan langkah Anissa yang tenang dan cara ibunya menatap gadis itu dengan penuh kasih. Ada sesuatu di antara mereka yang tidak ia pahami, tapi hatinya mulai yakin, kebenaran tentang semua ini tidak hanya soal racun dan dendam. Ada hubungan yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin sudah ada jauh sebelum Anissa masuk ke rumah itu. Dan malam nanti, Rifan bertekad mencari tahu segalanya. Langit malam memantulkan cahaya oranye dari lampu kota yang jauh. Rumah besar itu tampak damai dari luar, tapi di dalamnya, ketenangan hanya topeng dari sesuatu yang lebih dalam, sebuah rahasia yang menunggu untuk dibuka. Rifan duduk di kursi ruang kerjanya. Di depannya, layar monitor menampilkan rekaman siang tadi. Ia memutar ulang berkali-kali momen ketika ibunya memeluk Anissa di taman. Tatapan ibunya tampak begitu hangat, tapi kata-katanya masih berputar di kepala Rifan. Dia sangat mirip dengan orang yang dulu pernah menolong kita. Siapa yang dimaksud ibunya? Rifan memejamkan mata, mencoba menggali kenangan. 15 tahun lalu, saat perusahaannya hampir bangkrut, ibunya memang pernah diselamatkan oleh seseorang, seorang perempuan dari desa yang menolong saat mobil mereka kecelakaan di jalan lintas. Tapi Rifan sudah lupa wajah perempuan itu. Hanya ingat bahwa ibunya selalu menyebutnya, Anis. Anis.
Anissa, apakah semua ini kebetulan? Pikiran Rifan semakin rumit. Ia menatap layar yang menyorot kamar ibunya. Anissa duduk di kursi, menjahit baju tidur yang robek, sementara ibunya tertidur lelap di ranjang. Wajah gadis itu terlihat tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidup di tengah rahasia sebesar ini. Rifan menarik napas panjang. Ia tahu, malam ini ia tak bisa tidur tanpa jawaban. Ia mengambil kunci kecil dari laci, lalu berjalan ke kamar tamu tempat perawat dulu tinggal. Kamar itu sudah kosong sejak wanita itu diusir, tapi Rifan belum sempat memeriksanya dengan saksama. Lampu kamar ia nyalakan. Udara di dalamnya pengap, seolah ruangan itu menyimpan napas orang yang masih mengintai. Ia membuka lemari, memeriksa tiap laci. Di bawah tumpukan kain, ia menemukan sebuah amplop coklat. Isinya beberapa foto. Rifan menatap satu persatu. Sebagian foto ibunya di rumah sakit. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Di beberapa foto lain, ada sosok Randa berdiri di pojok ruangan bersama perawat yang sama. Tapi yang membuat Rifan terpaku adalah foto terakhir. Foto ibunya saat masih sehat, berdiri di depan rumah lama mereka bersama seorang gadis kecil berusia sekitar 8 tahun. Di belakang foto itu tertulis, Anissa kecil, Desa Sukamaju. Rifan menatap tulisan itu dengan mata melebar. Nafasnya tercekat. Anissa, sejak kecil sudah mengenal ibu, bisiknya lirih. Ia duduk di lantai, menatap foto itu lama sekali. Potongan demi potongan mulai menyatu. Ibunya pernah diselamatkan oleh seorang perempuan bernama Anis, dan perempuan itu mungkin adalah ibu dari gadis yang kini bekerja di rumahnya. Tapi kenapa Anissa tidak pernah bilang? Rifan menutup foto itu dan bangkit. Ia berjalan keluar kamar, menuju koridor yang remang. Lampu kecil di ujung lorong berkedip pelan, menambah suasana dingin. Ia berdiri di depan kamar Anissa. Tangannya hampir mengetuk pintu, tapi ia urungkan. Ia memilih kembali ke ruang kerja dan membuka CCTV kamar Anissa. Kamera menyorot gadis itu yang duduk di tepi ranjang sambil menatap jendela. Wajahnya murung. Ia menulis sesuatu di buku kecil. Setelah itu, ia menyeka air mata yang menetes tanpa suara. Rifan memperbesar tampilan. Anissa menutup buku itu dan menyimpannya di bawah bantal. Ia kemudian berdoa pelan sebelum memejamkan mata. Rifan menatap layar itu lama. Ada getaran aneh di dadanya, antara iba dan curiga. Ia tahu ia tak bisa menuduh gadis itu tanpa alasan, tapi ia juga tidak bisa diam. Pagi berikutnya, Rifan menunggu saat Anissa turun ke dapur. Begitu gadis itu pergi, ia masuk ke kamar Anissa dengan hati-hati. Bau sabun lembut mengisi ruangan kecil itu. Tempat tidurnya rapi. Di meja kecil ada bingkai foto ibunya yang tersenyum. Di bawah bantal, ia menemukan buku kecil yang semalam disembunyikan. Ia membuka perlahan. Di dalamnya ada catatan harian. Tulisan tangan halus, bersih. Halaman pertama membuat Rifan terpaku. Hari pertama di rumah besar ini. Aku tidak tahu harus senang atau takut. Ibu pernah bercerita tentang keluarga ini. Tentang wanita yang pernah ia tolong di jalan. Dan anak laki-lakinya yang baik hati. Aku datang ke sini bukan hanya untuk bekerja, tapi juga ingin menepati janji ibu. Untuk menjaga wanita itu kalau suatu hari ia sakit. Rifan menelan ludah. Ia membalik halaman berikutnya. Ibu Irah baik, tapi perawat itu menakutkan. Aku melihatnya mencampur sesuatu ke minuman ibu. Aku takut bicara. Tapi kalau aku diam, ibu bisa celaka. Aku harus berhati-hati. Rifan menggenggam buku itu kuat-kuat. Hatinya seperti diremas. Selama ini gadis itu bukan menyembunyikan rahasia, tapi melindungi. Namun di halaman terakhir, tulisan itu berubah. Randa menemuiku hari itu. Dia tahu siapa aku. Katanya aku tidak boleh dekat dengan Rifan, karena keluarga mereka sudah menghancurkan ayahku dulu. Aku tidak percaya, tapi dia punya bukti. Aku takut, tapi aku tidak akan meninggalkan ibu. Aku hanya ingin menepati janji pada almarhumah ibu. Apapun yang terjadi. Rifan berdiri, tubuhnya gemetar. Kata, ayahku,
bergema di kepalanya. Apakah ayah Anissa adalah Randa? Jika benar, berarti semua ini bukan hanya soal dendam bisnis, tapi juga kisah masa lalu yang bercampur dengan janji dan luka. Langkah kaki pelan terdengar dari luar kamar. Rifan segera menutup buku dan meletakkannya kembali. Pintu terbuka, dan Anissa muncul membawa nampan berisi sarapan. Wajahnya terkejut melihat Rifan di sana. "Tuan sedang apa di kamar saya?" Suaranya nyaris bergetar. Rifan berbalik perlahan. "Aku hanya memeriksa sesuatu." Anissa menatapnya curiga. "Tuan membaca buku saya?" Rifan diam sesaat, lalu berkata jujur, "Ya, dan aku ingin kau jelaskan semuanya." Anissa menurunkan nampan perlahan. Tangannya gemetar. "Saya tidak bermaksud menyembunyikan apapun, Tuan. Ibu saya dulu menolong ibu Tuan dalam kecelakaan bertahun-tahun lalu. Saat meninggal, ibu berpesan supaya saya menjaga wanita itu kalau suatu hari sakit. Itu sebabnya saya setuju ketika Bu Irah menawarkan pekerjaan ini." Rifan menatapnya lekat-lekat. "Dan tentang Randa?" Anissa menggigit bibir. "Dia datang ke desa saya beberapa bulan lalu. Katanya ia teman lama ibu Tuan, tapi saya tahu dia berbohong. Dia bilang ibu Tuan pernah menyebabkan ayah saya kehilangan segalanya. Tapi ayah saya meninggal waktu saya masih kecil. Saya tidak tahu kebenarannya." "Jadi kau tidak kenal dia?" "Tidak, Tuan. Saya takut padanya." Keheningan panjang mengisi ruangan. Rifan menatap wajah gadis itu, dan untuk pertama kalinya ia melihat ketakutan yang jujur di mata seseorang. "Mulai sekarang," kata Rifan pelan, "kau tidak akan sendirian. Kalau Randa atau siapapun itu mencoba mengganggu, aku yang akan hadapi." Anissa menunduk, menahan air mata. "Terima kasih, Tuan." Malam itu, Rifan duduk di samping ibunya yang sudah tidur. Di luar, hujan kembali turun, membasahi taman tempat semua kenangan bermula. Ia menatap wajah ibunya yang kini semakin pucat. Dalam hatinya, ia berjanji akan melindungi dua perempuan itu, ibunya, dan gadis desa yang datang membawa rahasia masa lalu. Tapi jauh di luar sana, seseorang masih menatap rumah itu dari balik pepohonan. Seseorang yang belum selesai dengan dendamnya. Di tangannya, ponsel bergetar dengan pesan masuk. Layar menampilkan satu kalimat pendek. "Langkah berikutnya mulai malam besok." Hujan turun tanpa jeda sejak sore. Langit seolah menahan marah, dan angin menghempas dedaunan di halaman rumah Rifan. Di balik kaca jendela ruang kerja, Rifan berdiri memandangi taman yang basah, sementara pikirannya terombang-ambing antara takut dan tekad. Ia belum lupa pesan singkat yang dikirim seseorang malam lalu. Langkah berikutnya mulai malam besok. Dan malam itu, malam yang dimaksud, sudah tiba. Di meja kerjanya, layar CCTV menampilkan seluruh ruangan. Ibunya sedang tidur, wajahnya pucat dan lelah. Anissa duduk di kursi dekat ranjang, memegang buku doa sambil menatap ke arah jendela. Di luar kamar, semua tampak tenang, tapi Rifan tahu, ketenangan itu bisa pecah kapan saja. Sejak pagi, ia sudah menghubungi petugas keamanan pribadi dari perusahaan untuk berjaga di luar rumah tanpa menarik perhatian. Ia juga sudah menyiapkan mobil di garasi dengan pintu belakang terbuka, kalau sewaktu-waktu harus membawa ibunya keluar. Semua langkah sudah ia hitung. Tapi tetap saja, dadanya terasa berat. Anissa masuk ruang kerja membawa nampan kecil. "Tuan, ibu sudah minum obat. Saya buatkan kopi, supaya Tuan tidak mengantuk." Rifan menerima cangkir itu, mencoba tersenyum. "Terima kasih. Tuan yakin semuanya akan baik-baik saja malam ini?" Suara Anissa bergetar. "Entahlah," jawab Rifan jujur. "Tapi aku janji, apapun yang terjadi, aku tidak akan biarkan mereka menyentuh kalian lagi." Anissa menatap Rifan dalam diam. Ada sesuatu di matanya malam itu, tak hanya takut, tapi juga keyakinan. "Saya percaya pada Tuan," katanya lembut sebelum kembali ke kamar ibunya. Waktu berjalan lambat. Pukul 10 malam, angin bertiup makin kencang. Lampu taman berkedip sesaat sebelum menyala kembali. Di layar CCTV,
Rifan melihat gerakan kecil di sudut halaman. Bayangan hitam muncul di balik pagar, kemudian menghilang. Ia menegakkan tubuh. Tangannya meraih ponsel dan mengirim pesan singkat pada tim keamanan. Ada gerakan di sisi barat, periksa perlahan. Beberapa menit kemudian, salah satu penjaga membalas. Kami melihat seseorang mencoba masuk, Tuan. Pria bertopi hitam. Kami akan tangkap. Namun sebelum Rifan sempat menjawab, tiba-tiba layar CCTV ruang tamu berkedip dan mati. Satu persatu kamera lain mengikuti. Dalam beberapa detik, semua monitor berubah gelap. Rifan menatap layar kosong itu dengan napas tertahan. Tidak. Gumamnya. Ia segera berdiri, membuka laci meja, mengambil senter dan pistol kecil yang disimpannya untuk keadaan darurat. Ia berjalan cepat menuruni tangga. Setiap langkah bergema di antara dinding sunyi. Di bawah, suasana rumah tampak berbeda. Cahaya lampu hanya berasal dari lilin kecil di meja makan yang bergoyang karena hembusan angin dari jendela terbuka. Anissa. Panggilnya. Anissa, di mana kau? Tidak ada jawaban. Rifan berlari ke arah kamar ibunya. Pintu kamar sedikit terbuka. Ia mendorongnya perlahan, dan di dalam, lampu menyala temaram. Ibunya masih diranjang, tapi Anissa tidak ada. Ibu? Suaranya bergetar. Wanita itu membuka mata setengah sadar. Rifan, ada yang panggil Anissa. Katanya aku mau dijemput. Bisiknya pelan. Rifan memejamkan mata. Ia tahu itu bukan panggilan biasa. Ibu tenang di sini. Ya, aku cari Anissa. Ia keluar kamar dengan langkah cepat. Di lorong, suara pintu belakang berderi terdengar samar. Rifan menyalakan senter, berlari ke arah dapur. Angin malam masuk dari pintu yang terbuka. Di luar, taman gelap. Tapi di ujung cahaya senter, ia melihat sesuatu. Bayangan dua orang sedang bergerak menuju gerbang kecil di samping rumah. Rifan memperbesar cahaya. Salah satunya adalah Anissa. Ia berlari keluar tanpa pikir panjang. Hujan langsung mengguyur wajahnya. Anissa! Teriaknya. Gadis itu berhenti. Menoleh. Di belakangnya, sosok pria bertopi hitam mendorongnya kasar. Randa! Lepaskan dia! Suara Rifan menggelegar. Randa menatapnya dari kejauhan. Matanya tajam. Kau terlambat, Rifan. Semua ini sudah dimulai jauh sebelum kau tahu. Rifan mengangkat pistolnya. Aku bilang lepaskan. Randa tertawa di bawah hujan. Berani tembak? Di depan gadis yang kau percaya. Anissa menatap Rifan dengan wajah pucat. Tuan, jangan, teriaknya. Rifan maju beberapa langkah. Tapi tiba-tiba Anissa menahan tangannya. Jangan, Tuan, biarkan saya bicara dengan dia. Rifan menatapnya bingung. Kau kenal dia? Anissa mengangguk pelan, menahan air mata. Dia, ayah saya. Kata-kata itu membuat waktu berhenti sejenak. Suara hujan, petir, semuanya hilang. Rifan hanya menatap Anissa dengan wajah tak percaya. Apa kau bilang? Randa tersenyum miring. Akhirnya dia tahu. Aku tidak ingin menyakitimu, Nak. Tapi Rifan dan ibunya harus bayar atas yang mereka lakukan padaku. Cukup. Anissa berteriak. Air matanya bercampur dengan hujan. Ayah salah. Mereka tidak merampas apapun darimu. Ibu Tuan Rifan bahkan menolong kita waktu itu. Dia beri ibu uang untuk berobat. Kenapa ayah benci mereka? Randa menatap anaknya tajam. Kau masih percaya kebohongan mereka? Uang itu justru membuatku dituduh korupsi. Mereka bersihkan nama mereka dengan menenggelamkanku. Tidak, ayah. Anissa maju satu langkah. Aku sudah tahu semuanya. Aku baca surat peninggalan ibu sebelum dia meninggal. Ibu menulis kalau semua kesalahan itu bukan karena mereka, tapi karena rekan ayah sendiri yang menjebakmu. Ibu tahu kebenaran itu, tapi ayah sudah terlambat berubah. Randa menggigit bibir. Matanya bergetar. Jangan bohong. Saya tidak bohong. Anissa menatapnya dalam hujan.
Suaranya bergetar. Tolong hentikan ini. Ibu Tuan Rifan tidak bersalah. Saya di sini karena janji ibu, untuk menebus kesalahan masa lalu. Randa terdiam lama. Hujan jatuh lebih deras, menutup suara napas mereka. Rifan menurunkan pistol perlahan. Di wajah Randa, amarah yang tadi membara mulai memudar, berganti dengan pandangan kosong. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara langkah cepat. Dua penjaga yang disuruh Rifan datang menghampiri. Melihat mereka, Randa panik. Ia mendorong Anissa menjauh, lalu berlari ke arah pagar samping. "Jangan biarkan dia kabur," teriak Rifan. Namun hujan terlalu deras. Tanah licin. Randa sempat menoleh sekali sebelum kakinya terpeleset di tepi taman yang berlumpur. Tubuhnya jatuh keras, menghantam batu besar di bawah pohon. Semua berlangsung dalam hitungan detik. Rifan berlari menghampiri. Randa terbaring tak bergerak. Darah tipis mengalir di dahinya. Anissa berlutut di samping tubuh itu, menangis. "Ayah!" Rifan menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk, antara marah, iba, dan lega yang pahit. Petugas keamanan berdiri di belakangnya, menunggu perintah. Tapi Rifan hanya berkata pelan, "Jangan siapapun sentuh dia dulu. Biarkan polisi yang urus." Malam itu berakhir dengan sirene polisi yang memecah hujan. Saat semua orang pergi, rumah kembali sunyi. Rifan berdiri di balkon atas, memandangi taman tempat semua itu terjadi. Di bawah, Anissa duduk di kursi taman dengan selimut menutupi bahunya. Wajahnya pucat, tapi tenang. Rifan turun menghampirinya. "Kau sudah tahu sejak awal?" tanyanya pelan. Anissa mengangguk. "Saya tahu dia masih hidup, tapi saya tidak sangka dia akan datang ke sini." "Dan kau tetap memilih melindungi ibuku?" Anissa menatap langit yang masih meneteskan sisa hujan. "Karena janji ibu saya," katanya, "kebaikan harus dibalas dengan kebaikan, meski dari keturunan orang yang pernah menyakiti kita." Rifan diam. Kata-kata itu terasa sederhana, tapi menembus sampai ke dadanya. "Terima kasih, Anissa," katanya lirih. Gadis itu tersenyum lemah. "Saya cuma melakukan yang seharusnya, Tuan." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ibunya sakit, Rifan merasa rumahnya kembali hangat meski hujan belum berhenti. Tapi ia tahu, perjalanan belum selesai. Racun mungkin berhenti diberikan, tapi luka di otak ibunya masih belum sembuh. Dan sebagian luka itu kini berpindah ke hatinya sendiri. Luka karena tahu betapa jahatnya manusia yang pernah ia percayai, dan betapa tulusnya seseorang yang datang dari desa sederhana untuk menepati janji ibunya. Di langit, petir terakhir menyambar jauh di utara. Setelah itu, hanya suara hujan pelan yang tersisa. Dan untuk pertama kali sejak semua ini dimulai, Rifan menutup mata dengan perasaan tenang. Ia tahu, malam ini ia telah menyelesaikan satu rahasia, meski masih ada kegelapan lain yang harus ia hadapi esok pagi. Pagi itu terasa berbeda. Hujan sudah berhenti, tapi sisa embun masih menempel di dedaunan taman belakang. Udara lembab, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Burung-burung mulai kembali berkicau, seolah rumah besar itu akhirnya bisa bernapas lega setelah malam panjang penuh ketegangan. Rifan berdiri di teras belakang, memandangi kolam kecil yang airnya bergoyang pelan. Di kepalanya, kejadian semalam berulang seperti film. Hujan, jeritan, dan wajah Anissa yang berlari di bawah cahaya petir. Semuanya masih jelas. Kini, semua sudah berakhir. Randa tewas dalam kecelakaan itu. Polisi datang, menyelidiki, dan hasilnya jelas. Randa adalah dalang dari racun yang menyebabkan ibunya sakit. Tapi meski keadilan sudah berjalan, perasaan Rifan tidak sepenuhnya tenang. Karena ada sesuatu yang lebih menyakitkan dari kehilangan, yakni mengetahui bahwa ibunya, sosok paling berharga dalam hidupnya, tak mungkin kembali pulih sepenuhnya. Langkah pelan terdengar dari belakang. "Tuan belum sarapan." Suara lembut Anissa memecah keheningan. Rifan menoleh. Gadis itu mengenakan baju panjang sederhana berwarna hijau muda. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya terlihat lelah, tapi senyum tipisnya tetap ada.
Aku tidak lapar, jawab Rifan singkat. Anissa menatapnya cemas. Ibu masih tidur. Dokter yang datang pagi tadi bilang, kondisi beliau stabil. Tapi, ya, tidak bisa diharapkan akan sembuh total. Rifan mengangguk pelan. Ia sudah tahu, tapi mendengar langsung membuat dadanya terasa lebih berat. Aku sudah siap menerima semuanya. Asal ibu tidak kesakitan lagi. Anissa menunduk, menatap tanah. Tuan, suaranya hampir bergetar. Saya ingin mohon izin pergi. Rifan menatap cepat. Pergi? Iya, Tuan. Polisi sudah menyelesaikan semua urusan. Ayah saya sudah dimakamkan di kampung. Saya pikir, sudah saatnya saya kembali juga. Tidak pantas saya tetap di sini. Ucapan itu membuat dada Rifan terasa kosong. Rumah ini, yang beberapa minggu terakhir dipenuhi suara langkah Anissa dan tawa kecil ibunya, tiba-tiba terasa sepi hanya dengan bayangan kepergiannya. Kau yakin itu keputusan terbaik? Tanyanya pelan. Anissa tersenyum samar. Saya hanya ingin tenang. Dan saya ingin Tuan juga tenang. Semua yang terjadi bukan salah siapapun. Rifan menatap wajah gadis itu lama. Anissa, tanpa kau, mungkin ibu sudah tak ada. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Tidak perlu membalas apapun, Tuan. Saya hanya menepati janji. Rifan terdiam. Angin pagi meniup rambut Anissa yang lepas dari ikatan. Dalam diam, ia menyadari betapa besar arti gadis itu bagi keluarganya. Bukan sekadar pembantu rumah tangga, tapi penyambung antara masa lalu dan masa depan yang baru. Siang itu, Anissa membereskan kamar kecil tempatnya biasa tidur. Setiap benda ia lipat rapi, setiap debu ia bersihkan, seakan ingin meninggalkan kenangan tanpa noda. Sementara itu, Rifan duduk di ruang kerja, menatap sebuah kotak kecil di mejanya. Di dalamnya ada foto lama, foto ibunya bersama seorang perempuan desa dan anak gadis kecil yang tersenyum lebar. Tulisan di belakang foto itu masih sama, Anis dan Anissa kecil. Rifan memejamkan mata. Ia kini tahu, hidup memang aneh. Kadang orang yang paling menenangkan justru datang dari masa lalu yang kita lupakan. Pintu ruang kerja diketuk. Anissa berdiri di ambang pintu, membawa tas kecil. Saya sudah siap, Tuan. Rifan berdiri. Aku antar. Tidak usah, Tuan. Ada mobil dari polisi yang akan lewat. Saya bisa ikut sampai stasiun. Biar aku antar, ulang Rifan. Kali ini suaranya tegas. Anissa akhirnya mengangguk. Mereka keluar rumah tanpa banyak bicara. Jalanan masih basah, dan matahari perlahan muncul di balik awan. Mobil hitam Rifan melaju pelan melewati deretan pepohonan. Di dalam mobil, hanya suara mesin dan gemericik air dari ban yang terdengar. Setelah beberapa menit, Anissa berkata lirih. Dulu, waktu ibu masih hidup, beliau sering bilang kebaikan kecil bisa mengubah hidup seseorang. Saya pikir itu benar. Rifan menatapnya dari kaca spion. Ibumu orang hebat. Anissa tersenyum. Saya cuma berusaha seperti beliau. Mereka tiba di depan stasiun kecil di pinggir kota. Kereta ke arah timur sudah bersiap di jalur 2. Anissa membuka pintu, menatap Rifan dengan mata yang mulai basah. Terima kasih, Tuan atas segalanya. Rifan menatapnya dalam. Kalau suatu hari kau butuh tempat untuk kembali, rumah itu selalu terbuka. Anissa menunduk, menahan tangis. Saya tidak akan lupa, Tuan. Gadis itu melangkah pergi. Langkahnya pelan, tapi mantap. Rifan berdiri di sisi mobil, memperhatikannya sampai tubuh itu menghilang di balik pintu kereta. Suara peluit panjang mengiringi kepergian itu. Ia berdiri lama di sana, sampai suara roda kereta benar-benar menghilang. Di langit, awan mulai bergerak membuka, menampakkan sinar matahari yang hangat. 2 minggu berlalu. Rumah besar itu kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang menakutkan. Ibunya masih dirawat dengan tenang oleh perawat baru yang lebih lembut, dan Rifan kini lebih sering pulang cepat dari kantor. Di ruang tamu, boneka kecil ibunya selalu diletakkan di kursi dekat jendela, tempat ibunya biasa duduk bersama Anissa dulu.
Suatu sore, Rifan membuka amplop yang dikirim lewat pos. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan halus di sudut kanan bawah. Untuk Tuan Rifan. Ia membuka perlahan. Di dalamnya ada selembar foto. Foto taman rumahnya yang diambil dari kejauhan, dengan bunga mawar mekar di tengah. Di belakang foto itu ada tulisan singkat. Terima kasih karena telah menjaga apa yang ibu saya cintai. Semoga Allah memberi kita ketenangan, meski kenangan tidak bisa hilang. Anissa. Rifan tersenyum samar. Ia menatap taman di luar jendela. Bunga-bunga yang kini mekar sempurna di bawah sinar senja. Terima kasih juga, Anissa. Bisiknya pelan. Langit mulai berubah jingga. Bayangan rumah memanjang di halaman. Dan di antara cahaya itu, Rifan merasa sesuatu yang berbeda. Ia tidak sendiri lagi. Mungkin karena di hati yang dulu dipenuhi curiga, kini tumbuh sesuatu yang baru. Rasa syukur, ketenangan, dan penghargaan pada seseorang yang datang diam-diam tapi meninggalkan jejak abadi. Saat itu, ibunya memanggil dari kamar dengan suara lembut. Rifan, bunga mawar itu cantik, ya? Seperti dulu. Rifan tersenyum. Iya, Bu. Cantik sekali. Dan di dalam hati, ia tahu, bunga itu mekar karena sesuatu yang lebih dari sekadar air atau sinar matahari. Bunga itu mekar dari doa, dari janji, dan dari cinta tulus seorang gadis desa yang datang membawa harapan baru setelah hujan reda. 3 bulan telah berlalu sejak malam itu. Rumah besar milik Rifan kini jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi ada suasana tegang. Tidak ada langkah tergesa atau suara teriakan di tengah malam. Yang terdengar kini hanyalah ketenangan, suara burung di pagi hari, dan tawa lembut ibunya yang perlahan membaik meski ingatannya belum sepenuhnya kembali. Rifan duduk di teras belakang, mengenakan kemeja putih sederhana, menatap matahari yang mulai muncul dari balik pepohonan. Di tangannya ada secangkir teh hangat, dan di pangkuannya tergeletak sebuah buku kecil. Buku catatan milik Anissa yang dulu ia temukan di bawah bantal. Ia sudah membacanya puluhan kali. Tapi entah kenapa, setiap kali membukanya, ada perasaan damai yang menenangkan. Tulisan tangan itu lembut, penuh harapan. Halaman terakhirnya berisi kalimat pendek, yang kini sudah ia hafal di luar kepala. Jika suatu hari saya tidak ada di sini, tolong katakan pada Ibu Rifan bahwa saya selalu berdoa untuk kesehatannya. Karena beliau pernah menyelamatkan hidup ibu saya, dan saya hanya ingin membalasnya sedikit saja. Semoga Allah menjaga beliau selalu. Rifan menutup buku itu pelan. Udara pagi menyapa wajahnya, membawa aroma bunga mawar yang mulai bermekaran lagi di taman. Mawar itu kini menjadi simbol kenangan antara 3 hati yang saling terikat oleh janji lama. Ibunya, Anissa, dan ibunda Anissa yang sudah tiada. Langkah kaki terdengar dari belakang. Nak, kau dari tadi di sini. Suara ibunya lembut, meski masih terdengar rapuh. Rifan menoleh cepat dan tersenyum. Iya, Bu. Udara pagi bagus sekali. Ibu mau duduk di sini. Wanita itu mengangguk. Rifan membantu ibunya duduk di kursi rotan di teras. Mata ibunya memandangi taman dengan senyum samar. Kau tahu, bunga-bunga ini seperti lebih hidup akhir-akhir ini. Seolah ada yang menjaganya. Rifan menatap bunga mawar yang bergoyang pelan di terpa angin. Mungkin benar, Bu. Ada yang menjaganya, meski kita tak bisa melihat. Ibunya tertawa pelan. Anissa, ya? Rifan menatap ibunya dengan tatapan kaget. Ibu ingat. Ibu tidak lupa semuanya, jawabnya sambil menatap langit. Kadang ingatan ibu kabur, tapi wajah gadis itu selalu muncul di kepala ibu. Gadis yang suka menenangkan ibu saat malam. Dia seperti bayangan masa muda yang membawa damai. Rifan tersenyum kecil. Dia baik sekali, Bu. Ibunya mengangguk pelan. Allah pasti mencintainya. Mereka terdiam lama, menikmati suara burung dan hembusan angin yang lembut. Rifan merasa hatinya jauh lebih tenang dibanding bulan-bulan sebelumnya. Seolah beban yang dulu menghimpit dadanya mulai perlahan terangkat. Beberapa hari kemudian, Rifan mendapat panggilan dari pihak rumah sakit. Dokter yang dulu meneliti racun itu ingin bertemu secara langsung.
Ia datang ke ruangannya siang itu dengan rasa penasaran. Bagaimana hasil lengkapnya, Dok? Tanya Rifan setelah duduk. Dokter itu menghela napas. Kami meneliti ulang. Racun yang diberikan pada ibu Anda bukan racun mematikan cepat, tapi senyawa yang bisa menghancurkan saraf otak sedikit demi sedikit. Efeknya memang menyebabkan demensia, tapi apa? Tubuh manusia kadang tak bisa ditebak. Ada yang pulih karena dukungan emosional yang kuat. Jika ibu Anda tetap mendapat kasih sayang, keajaiban bisa terjadi. Dalam beberapa kasus, otak membangun jalur baru untuk menggantikan bagian yang rusak. Rifan tertegun. Jadi, maksud Anda, masih ada harapan? Dokter itu tersenyum. Harapan selalu ada, Tuan. Kadang bukan dari obat, tapi dari hati orang-orang yang menyayanginya. Kata-kata itu menancap dalam di hati Rifan. Ia pulang dengan perasaan campur aduk. Dan malam itu, ia duduk lama di samping ibunya yang sedang tidur. Ia memegang tangan wanita itu erat-erat. Bu, kalau ibu dengar, Rifan janji. Mulai sekarang aku tidak akan biarkan siapapun membuat ibu menangis lagi. Ibunya membuka mata perlahan, tersenyum samar. Kau anak yang baik, Nak. Seperti waktu kecil dulu. Rifan menunduk. Suaranya bergetar. Maaf, Bu. Aku dulu terlalu sibuk dengan pekerjaanku sampai lupa bahwa rumah ini lebih butuh aku. Sekarang kau sudah pulang, Nak. Dan ibu bahagia. Bisik ibunya pelan. Malam itu, entah mengapa, wajah Anissa muncul di pikirannya. Wajah gadis desa yang sederhana tapi membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Ia mengambil buku kecil itu lagi, lalu membuka halaman terakhir yang kosong. Dengan pena di tangan, ia menulis. Anissa, jika kau membaca ini suatu hari nanti, ketahuilah bahwa kebaikanmu tidak berhenti di sini. Kau menyelamatkan 2 jiwa, ibu, dan aku. Dan selama mawar di taman ini mekar, doaku akan selalu mengiringi langkahmu. Rifan. Waktu berjalan. Musim berganti. Bunga di taman semakin rimbun. Rumah itu kini sering dikunjungi anak-anak panti asuhan yang diundang ibunya untuk bermain setiap akhir pekan. Tawa mereka membuat rumah terasa hidup. Rifan selalu ikut membantu menyiapkan makanan. Suatu sore, seorang anak kecil membawa sepucuk surat untuknya. Om Rifan. Tadi ada perempuan titip ini di depan pagar. Katanya buat Om. Rifan mengambil surat itu. Tidak ada nama pengirim, tapi tulisan di amplopnya membuat hatinya bergetar. Tulisan halus itu, ia kenal betul. Ia membuka perlahan. Di dalamnya, hanya ada satu kalimat pendek. Saya melihat bunga mawar di taman Tuan dari kejauhan. Mawar itu mekar seperti dulu. Terima kasih sudah menjaganya. Rifan menatap surat itu lama, lalu berjalan ke taman. Ia berdiri di antara mawar yang bermekaran. Udara sore menyentuh wajahnya lembut. Di kejauhan, matahari mulai tenggelam, meninggalkan cahaya oranye keemasan yang membingkai setiap kelopak bunga. Dan entah mengapa, ia bisa merasakan sesuatu di hatinya, sebuah ketenangan yang dulu tak pernah ia rasakan. Mungkin benar kata ibunya. Kebaikan itu tidak pernah hilang. Ia hanya berubah bentuk, berpindah dari satu hati ke hati lain, seperti cahaya matahari yang selalu menemukan jalan menembus awan. Rifan tersenyum. Terima kasih, Anissa. Bisiknya pelan. Aku akan terus menjaganya, seperti kau dulu menjaga kami. Langit senja perlahan meredup, tapi cahaya di hatinya tetap menyala. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah besar itu tidak lagi hanya tempat tinggal, tapi rumah yang benar-benar hidup, rumah yang disinari cahaya dari janji lama yang akhirnya ditepati. Cerita selesai. Sahabat semua, kadang, kebaikan datang tanpa suara, dari seseorang yang tidak pernah kita sangka. Rifan kehilangan banyak hal sebelum menyadari bahwa gadis desa yang ia curigai, justru adalah orang yang menepati janji ibunya, dan menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Sahabat kisah, jangan pernah menilai seseorang dari tampilan luarnya. Karena kadang, yang kita sebut orang kecil,
justru memiliki hati yang jauh lebih besar dari kita. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan share cerita ini, agar kisah penuh hikmah seperti ini terus hadir menemani hari-harimu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.